tuh Nabi Yeremia ini ngasih tahu ke bangsa Israel ini, kamu nurut dong sama Tuhan. Tapi bangsa Israel nggak bisa dikasih tahu, adik-adik bangsa Israel malah makin nakal, malah makin bandel. Terus akhirnya Tuhan bilang, dihukum aja ya. Dihukumlah akhirnya bangsa Israel. Nah, bangsa Israel masuk tuh ke negeri Babel. Jadi apa? Jadi tawanan, jadi budak ya. Jadi nggak enak banget lah kalau jadi orang tawanan. Nah, ternyata adik-adik di sana tuh mereka tahu gitu, oh aku lagi dihukum nih, kata bangsa Israel. Ya udah deh, aku terima dulu hukumannya. Kira-kira kenapa ya Tuhan kok ngehukum aku? Nah, bangsa Israel mulai introspeksi diri tuh di situ, dan bangsa Israel mulai bertobat di situ. Nah, terus next Kananin. Nah, di sini ya, adik-adik tahu nggak sih sebenarnya Tuhan Yesus itu menyertai loh bangsa Israel di Babel itu? Tapi tetap senang. Iya, jadi Tuhan Yesus itu menyertai bangsa Israel di tempat Babel itu, meskipun bangsa Israel ini sudah menyakiti hati Tuhan loh. Gitu. Kenapa sih kira-kira kok Tuhan Yesus masih menyertai bangsa Israel? Adik-adik ada yang tahu nggak? Ya, gimana Selo? Bangsa Israel harus bertanggung jawab atas kenakalannya. Oh iya, benar. Jadi bangsa Israel mau tuh bertanggung jawab, bangsa Israel mau tuh ngakuin kesalahannya. Dan Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dan kalau Tuhan mengasihi, terus kenapa sih kok bangsa Israel harus dihukum sih? Kok harus pergi ke Babel situ menjalani kehidupan yang nggak enak pastinya, harus dihukum. Kira-kira tahu nggak kenapa? Jadi adik-adik, mereka selalu nakal. Iya, jadi adik-adik sebenarnya Tuhan Yesus itu menghukum dengan penuh kasih sayang. Adik-adik, Tuhan Yesus itu pengen kasih tahu tuh ke bangsa Israel, kamu itu salah loh perbuatannya, kamu tuh udah nggak taat loh sama Tuhan, ayo taat dulu. Nah, Tuhan Yesus itu melalui hukumannya, dia ngajarin tuh ke bangsa Israel untuk apa? Untuk tahu kesalahannya di mana, untuk taat sama Tuhan, untuk takut dan mau dengar-dengaran. Tuhan mengajarkan kedisiplinan di situ lewat bangsa Israel masuk ke bangsa Babel itu lewat hukuman tersebut. Nah, adik-adik, hukuman dari Tuhan itu semuanya based on love. Jadi berdasarkan kasih, sama seperti Mami Ella yang tadi cerita. Kalau hukumannya itu semuanya dilandaskan oleh kasih. Gitu adik-adik. Next Kananin. Nah, terus jadi apa dong yang bisa kita pelajari hari ini? Nah, Tuhan itu ternyata nggak suka loh adik-adik kalau kita ini nggak taat. Dan Tuhan itu nggak akan biarin nih kalau kita nggak taat. Tuhan pasti akan tegur kita. Nah, Tuhan kenapa sih kok tegur kita? Karena Tuhan itu sangat sayang sama kita. Tuhan nggak pengen kita tersesat tuh gara-gara kita itu nggak taat sama perintah-perintahnya Tuhan. Adik-adik tahu kan semua peraturan itu ada untuk ditaati. Kalau peraturannya nggak ditaati, pasti akan membuahkan hukuman dong. Pasti akan ada konsekuensinya, ya nggak sih? Nah, adik-adik, jadi dari situ adik-adik mau nggak belajar untuk taat sekaligus untuk menerima. Kalau adik-adik misalkan nggak taat, untuk menerima hukumannya, karena hukuman itu adalah salah satu pembelajaran nih untuk kita supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi dan takut sama Tuhan. Bisa nggak adik-adik? Oke, bisa ya? Oke deh. Jadi firman hari ini sampai situ aja ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah sertai kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan ajar kami untuk selalu mempunyai hati yang mau menerima. Tuhan ajar kami juga untuk selalu taat dengan perintah Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani semuanya itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay.
Terima kasih Kak Ima ceritanya. Gimana adik-adik tadi belajar tentang nabi siapa? Yo. Nabi Yeremia. Wes, mantap. Belajar untuk apa? Untuk tamu, bukan. Takut, bukan. Apa? Taat. Betul ya, bukan takut ya, bukan. Harus taat dan juga Tamu juga, bukan tamu juga. iya bukan, bukan. Ya, kita mengenal Tuhan yang sayang sama kita. Kalau bahasanya kayak ya itu katanya kalau kita salah ada yang namanya konsekuensi ya kayak ya. Betul, ada konsekuensinya. Konsekuensinya tadi apa? Nah, bangsa Israel. Ayo, Bapak Israel menghukum. dihukum. Bapak Israel masih tetap nakal. Iya, konsekuensinya apa tadi karena dia nakal? Meminta Dihukumnya Kemana tadi? Kemana tadi kain kita? dibuang ke air. Bukan dong. Bukan dong. Depannya B. Yuk, tebak-tebakan. Depannya B, belakangnya L. Ayo loh. Siapa yang tahu tadi memperhatikan? 5 huruf tuh udah dikasih lagi tuh. Flow-nya. Depannya B, belakangnya L. 5 huruf. Bangsa apa? Bangsa apa? Apa Bangsa Joshua? apa? Babel. Tadi jawab Babel. Joshua juga tadi ya. Oh, Israel. Ya, bangsa Israel dihukum, dibuang ke Babel ya. Itu konsekuensinya ya tadi ya kata Kak Ima ya. Ya, kita belajar untuk taat juga. Kalau dikasih konsekuensi juga harus mau ya. Kita harus mau. Tadi kalau Selo bilang tanggung jawab tuh ya. Kata-katanya berat juga nih, tanggung jawab. Oke, kalau begitu sekolah minggu kita ada pengumuman Kak. Belum diselesaikan. Ada pengumuman. Untuk ibadah minggu depan seperti kita masih dengan Zoom ya. Tuh. Depan kita masih dengan Zoom. Ya, jadi adik-adik tetap ini ya, datangnya seperti tadi, pinter-pinter ya, pada tepat waktu, semuanya ya, good job ya. Adik-adik ada yang kangen mau ibadah onsite nggak? Saya. Kalau minggu langsung di kelasnya. Saya. Semua udah pada pengen ya. Iya, tapi kita harus bersabar dulu ya. Oke, jadi sekarang mungkin info aja yang baru boleh untuk onsite itu baru kelas besar dulu karena udah pada divaksin. Jadi kita masih terus mencari adik dulu ya. Sementara kita lewat Zoom dulu, oke? Enjoy kan Zoom juga ya? Enjoy Kak, enjoy lah. Tapi nanti juga terima Dari hari hari ini. Minggu depan Zoom lagi, jangan lupa datang lagi ya. Yang pasti ya, jam 8:30. Betul kan ya? Jadi adik-adik boleh masuk menit sebelumnya ya, boleh 8:30. Jadi 5 menit sebelumnya udah boleh join, 10 menit sebelumnya boleh join. Nanti kalau udah di accept, tenang dulu, biasa masuk ke waiting room dulu. Ya, jadi kalau belum masuk ke main roomnya, sabar dulu. Ya, terus nanti kalau misalkan udah diklik sesuatu suka tayang di layarnya, tinggal diklik oke. Oke adik-adik ya. Oke, terima kasih juga buat Papi Mami yang sudah menemani anak-anak buah hatinya pada pagi hari ini. Senang banget, jadi dalam rangka bulan keluarga ya kayak ya kita bisa sama Papi Mami juga di sini bareng-bareng. Nah, sebelum kita close nih, tentu dong nggak boleh ketinggalan, harus foto. Yuk kita foto. Yo foto pakai pose sama papi maminya boleh, yang datang sama papi mami boleh ya. Filternya jangan yang itu, nggak kelihatan muka kamu. Filternya ganti dulu. Ayo cepet, nah. Yuk kita foto ya. Marco kelihatan dikit, ayo Marco kelihatan kok. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1, A.
3, 2, 1, terima kasih semuanya hari ini sudah hadir. Sampai jumpa. Ya, terima kasih buat Papi Mami juga yang udah hadir. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu semuanya. Hari Minggu ya adik-adik. Semuanya. Terima kasih. Kak Nadi, terima kasih Kak Yahya. Dadah. Dadah. Terima kasih Dadah. Ayah, Joshua. Joshua, Sisil, Dadah. Joel. Dadah. Dadanya nggak bisa Dadah terus, dadah. Enggak berhenti. Dadah. Thank you kakak-kakak juga. Dadah. Hari ini. Dadah. Dadah. Kita ketemu minggu depan. Ya. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa.